Banjarmasin, semester ganjil dan semester genap tahun akademik 2021-2022, hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, segera dimulai. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional beserta Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Direktur Akademi Pariwisata Nasional beserta Wakil Direktur, Ketua Program Studi, pengurus yayasan, dan undangan memasuki ruangan acara. Kepada yang terhormat dipersilahkan duduk. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Bapak Fadil Ihsan. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Fadil Ihsan. Lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Anissa Febrianti akan dibawakan paduan suara STIA Nasional dan Akparnas Banjarmasin, diikuti seluruh peserta yang hadir. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Dr. Muhdi MAG, kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya mujibas salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tu'lilu anna biha abwabas syirri wa ta'sir wa takunana biha waliya wa nasira anta waliyuna maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta, pengatur nikmat yang tiada tara, pada hari ini kami berkumpul pada upacara yudisium sebagai bagian dari babak akhir pendidikan, seraya menundukkan kepala serta menengadahkan tangan, memohon pinta menggantungkan harap di hadapan-Mu ya Rabb. Limpahkanlah barakah-Mu pada upacara yudisium ini, dan terimalah kehadiran kami ini dengan liputan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, berilah petunjuk pada kami agar proses pendidikan yang kami jalankan merupakan proses pendidikan yang bermartabat dan menjadikan pendidikan sebagai wahana inti untuk membentuk putra-putri bangsa ini menuju sumber daya insani yang memiliki keunggulan, ketangguhan, berdaya saing tinggi, beriman dan bertakwa, serta berkarakter mulia. Ya Allah, Tuhan yang bijaksana, kami menyadari bahwa yudisium bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada babak lanjutan yang harus dilewati alumnus dalam menggapai kesuksesan. Untuk itulah ya Allah, anugerahilah setiap peserta yudisium dengan kesabaran dan ketangguhan serta kebijaksanaan dalam menghadapi problematika kehidupan. Mudahkanlah ya Allah perjalanan hidup mereka sehingga dengan perlindungan-Mu mereka dapat menatap kehidupan dalam rangka pendewasaan diri, penajaman profesionalitas, dan peningkatan dedikasi untuk menggapai masa depan yang cerah di bawah naungan ridha dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, di akhir munajat ini kami berharap ampunilah ya Allah dosa kesalahan kami, dosa kesalahan umat Bapak kami, para pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bimbing dan lembutkanlah ya Allah hati kami agar senantiasa iman, taat dan ibadah kepadamu, sehingga kami dapat meniti jalan-Mu yang lurus menuju ridha dan kasih sayang-Mu. Allahumma shlih dzata bainina walif baina qulubina wahdina subalas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhdi MAG. Himne dan Mars Tiai Nasional. Himne dan Mars Tiai Nasional akan dibawakan oleh paduan suara Tiai Nasional dan Akparnas Banjarmasin. Hadirin dimohon berdiri. Masyarakat insan
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Yudisium Setia Nasional Banjarmasin. Pembacaan surat keputusan Yudisium untuk program studi akuntansi akan dibacakan oleh Ibu Ruslinda Agustina SEMSA, Ketua Program Studi Akuntansi. Kepada Ibu Ketua Program Studi Akuntansi, kami persilahkan. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin nomor 01/PTS 11-3005-01-Q 2022 tentang Yudisium bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin semester ganjil 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin program studi akuntansi yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk mengikuti yudisium pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Kedua, yudisium dilaksanakan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin. Ketiga, ijazah dan transkrip nilai lulusan program studi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dan ditandasahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional dan Ketua Program Studi Akuntansi. Ijazah dan transkrip nilai diserahkan pada saat yudisium. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 2022. Ketua Pertanda Haja Diana Hayati SOMM NIK 305193049. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala RL Dikti Wilayah 11 Kalimantan dan seterusnya. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin nomor 01/PTS 11-3005-01-Q 2022 tentang yudisium bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin semester genap 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin program studi akuntansi
yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk mengikuti yudisium pada semester genap tahun akademik 2021/2022. Kedua, yudisium dilaksanakan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin. Ketiga, ijazah dan transkrip nilai lulusan program studi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dan ditandasahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional dan Ketua Program Studi Akuntansi. Ijazah dan transkrip nilai diserahkan pada saat yudisium. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2022. Ketua Hajah Diana Hayati SLMM NIK 305-193-049. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan dan seterusnya. Pada Ibu Ruslinda Agustina SEMSA. Pembacaan surat keputusan yudisium untuk program studi manajemen akan dibacakan oleh Ibu Rizky Amalia Afriana SEMM, Ketua Program Studi Manajemen. Kepada Ibu Ketua Program Studi Manajemen, kami persilahkan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin nomor 02/PTS 11-3001-1/Ki/2022 tentang yudisium bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin semester ganjil 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin program studi manajemen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk mengikuti yudisium pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Kedua, yudisium dilaksanakan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin. Ketiga, ijazah dan transkrip nilai lulusan program studi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dan ditanda sahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional dan Ketua Program Studi Manajemen, ijazah dan transkrip nilai diserahkan pada saat yudisium. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 2022. Ketua Hajah Diana Hayati SEMM NIK 305-193-049. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan dan seterusnya. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin nomor 13/PTS 11-3005-01/Ki/2022 tentang
Yudisium bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin semester genap 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Program Studi Manajemen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk mengikuti yudisium pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Kedua, yudisium dilaksanakan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin. Ketiga, ijazah dan transkrip nilai lulusan program studi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dan ditanda sahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional dan Ketua Program Studi Manajemen, ijazah dan transkrip nilai diserahkan pada saat yudisium. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2022. Ketua Hajah Diana Hayati SLMM, NIK 305193049. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Kepala LLDT Wilayah 11 Kalimantan dan seterusnya. Penyerahan surat keputusan yudisium dan ijazah STIE Nasional Banjarmasin. Surat keputusan yudisium dan ijazah akan diserahkan oleh Ketua Program Studi masing-masing, yaitu Ibu Ruslinda Agustina SEMSA untuk Program Studi Akuntansi, dari Ibu Rizky Amalia Afriana SEMM untuk Program Studi Manajemen. Yang pertama, untuk Program Studi Akuntansi, kepada instansi dimohon berdiri. Peserta yudisium semester ganjil tahun akademik 2021-2022 Program Studi Akuntansi STIE Nasional Banjarmasin, Kamis 13 Oktober 2022. 1. Halimatus Sadiah SAK, NIM 2017-12-9936, IPK 3,84, predikat cum laude. 3. Aziza Makrifa SAK, NIM 2017-12-9981, IPK 3,76, predikat cum laude. 5. Pratama Rahmatan Lil Alamin SAK, NIM 2015-12-9424, IPK 3,09, predikat sangat memuaskan. 2015-12-9488, IPK 3,25, predikat sangat memuaskan. 7. Nurul Hidayah SAK, NIM 2016-12-9613,
IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. 8. Eko Setiawan SAK, NIM 2016-12-9, IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. 9. Anastasia Lanesia SAK, NIM 2016-12-9743, IPK 3,61, predikat cum laude. 10. Setiawan SAK, NIM 2016-12-9813, IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. 11. Miss Liana SAK, NIM 2017-12-9880, IPK 3,59, predikat cum laude. 12. Dewi Anggreni SAK, NIM 2017-12-9900, IPK 3,72, predikat cum laude. 13. Hikmah SAK, NIM 2017-12-9928, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. 14. Dewi Olivia Putri SAK, NIM 2017-12-9975, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. 15. Ahmad Ridho SAK, NIM 2017-12-9982, IPK 3,65, predikat cum laude. 16. Reni Pujiati SAK, NIM 2017-12-9998, IPK 3,68, predikat cum laude. 17. Nur Hidayatullah SAK, NIM 2017-12-10016, IPK 3,50, predikat cum laude. 18. Muhammad Khalid SAK, NIM 2017-12-10021, IPK 3,54, predikat cum laude. 19. Yulianti SAK, NIM 2017-12-10043, IPK 3,71, predikat cum laude. '" Peserta yudisium semester ganjil tahun akademik 2021-2022 program studi akuntansi dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya untuk peserta yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022 program studi akuntansi yang dipanggil namanya untuk tampil ke depan menerima SK, yudisium dan ijazah sarjana. Peserta yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022 program studi akuntansi dimohon berdiri. Peserta yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022 program studi akuntansi STIE Nasional Banjarmasin, Kamis 13 Oktober 2022. 1. Asti Rahmatika Inaya SAK, NIM 2018-12-10238, IPK 3,92, predikat cum laude. 2. Maria SAK, NIM 2018-12-10307, IPK 3,90, predikat cum laude. 3. Desi Wulandari SAK, NIM 2018-12-10222, IPK 3,87, predikat cum laude. 4. Yurania SAK, NIM 2018-12-10307,
5. Airma Yunita SAK NIM 2015-12-9310 IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. 7. Malini Paramita SAK NIM 2015-12-9389 IPK 3,51, predikat cum laude. 8. Payung Syarong SAK NIM 2015-12-9399 IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. 9. Prasetyo SAK NIM 2015-12-9489 IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. 10. Muhammad Fikri SAK NIM 2015-12-9506 IPK 3,06, predikat sangat memuaskan. 11. Ahmad Sofa Anwari SAK NIM 2015-12-9507 IPK 3,57, predikat cum laude. 12. Bayi Hamdi SAK NIM 2015-12-9579 IPK 2,97, predikat sangat memuaskan. 13. Fatima SAK NIM 2016-12-9585 IPK 3,68, predikat cum laude. 14. Muhammad Bagus Mulyanto SAK NIM 2016-12-9601 IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. 15. Yeti Ariyanti SAK NIM 2016-12-9668 IPK 3,59, predikat cum laude. 17. Novita Ariska SAK NIM 2016-12-9724 IPK 3,20, predikat sangat memuaskan. 18. Sarifah Rika Novianti SAK NIM 2017-12-9867 IPK 3,68, predikat cum laude. 19. Muhammad Syafi'i SAK NIM 2017-12-9871 IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. 20. Hibda Jayu Dewi Agustina SAK NIM 2017-12-9875 IPK 3,79, predikat cum laude. 21. Ramalia SAK NIM 2017-12-9910 IPK 3,58, predikat cum laude. 12. Reni Hestiawati SAK NIM 2017-12-9914 IPK 3,65, predikat cum laude. 23. Nur Sifa Harun SAK NIM 2017-12-9954 IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. 24. NIM 2017-12-9965 IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. 25. Eka Maya Ulfa SAK NIM 2017-12-9986 IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. 26. Veronica SAK NIM 2017-12-1001 IPK 3,82, predikat cum laude. 27. Raihani Maulida SAK NIM 2017-12-100112 IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. 28.
Norhayati SAK, NIM 2017-12-10042, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. 30. Tia Azhara SAK, NIM 2017-12-10045, IPK 3,62, predikat cum laude. 31. Ma'rufah Nurlaila SAK, NIM 2017-12-10019, IPK 3,77, predikat cum laude. 32. Leoni Safira SAK, NIM 2018-12-10181, IPK 3,80, predikat cum laude. 33. Agus Dani SAK, NIM 2018-12-10192, IPK 3,59, predikat cum laude. 34. Suprida SAK, NIM 2018-12-10207, IPK 3,81, predikat cum laude. Dania Fauziati SAK, NIM 2018-12-10218, IPK 3,84, predikat cum laude. 36. Reza Aulia SAK, NIM 2018-12-10226, IPK 3,85, predikat cum laude. 37. Aldi SAK, NIM 2018-12-10244, IPK 3,71, predikat cum laude. 38. Supanti Rahayu SAK, NIM 2018-12-10246, IPK 3,59, predikat cum laude. 39. Putri Kumalasari SAK, NIM 2018-12-10292, IPK 3,84, predikat cum laude. 40. Siti Rama Adelia SAK, NIM 2018-12-10316, IPK 3,82, predikat cum laude. Peserta yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022 program studi akuntansi dipersilahkan duduk kembali. Yang kedua, untuk program studi manajemen, kepada Ibu Ketua Program Studi Manajemen dipersilahkan mengambil tempat, dan bagi peserta yudisium semester ganjil tahun akademik 2021-2022 program studi manajemen yang dipanggil namanya untuk tampil ke depan menerima SK, yudisium dan ijazah sarjana. Ganjil tahun akademik 2021-2022 program studi manajemen dimohon berdiri. Peserta yudisium semester ganjil tahun akademik 2021-2022 program studi manajemen STI Nasional Banjarmasin, Kamis 13 Oktober 2022. 1. Nancy Rizky Natasha SM, NIM
2018 11 10 352. IPK 3,91, predikat cum laude. 2. Naimatul Azimah SM NIM 2018 11 10221. IPK 3,82, predikat cum laude. 3. Gersa Yulianata SM NIM 2017 11 9961. IPK 3,70, predikat cum laude. 4. Wendy Setiawan SM NIM 2015 11 9419. IPK 3,22, predikat sangat memuaskan. 5. Rizky Akbar Jalaluddin SM NIM 2015 11 9514. IPK 3,10, predikat sangat memuaskan. 6. Dian Saputra SM NIM 2016 11 9637. IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. 7. M. Khairul Azmi Afif SM NIM 2017 11 9927. IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. 8. Riki Mansur Sirait SM NIM 2017 11 9943. IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. 9. Muhammad Ramlani SM NIM 2017 11 9955. IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. 10. Abdul Rashid SM NIM 2017 11 9963. IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. 11. Rista Apriyanti SM NIM 2017 11 9972. IPK 3,39, predikat sangat memuaskan. 12. Mardianus Pauliano MU SM NIM 2017 11 10062. IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. 13. Aditya Bagaskara SM NIM 2017 11 10093. IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. 14. Ahmad Miftah Rizki SM NIM 2018 11 10401. IPK 3,66, predikat cum laude. Peserta yudisium semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Program studi manajemen dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk peserta yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022. Program studi manajemen yang dipanggil namanya untuk tampil ke depan menerima SK, yudisium, dan ijazah sarjana. Peserta yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022. Program studi manajemen dimohon berdiri. Peserta yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022. Program studi manajemen STI Nasional Banjarmasin, Kamis 13 Oktober 2022. 1. Abdul Rahman Saputra SM NIM 2017 11 9877. IPK 3,88, predikat cum laude. 2. Siti Anissa Humaira SM NIM 2018 11 10334. IPK 3,86, predikat cum laude. 3. Nur Aziza Amalia SM
NIM 2018-11-10340 IPK 3,82 predikat cum laude. 4. Muhammad Mirza Akbar SM, NIM 2015-11-9480 IPK 3,10 predikat sangat memuaskan. 5. Haris Prabowo SM, NIM 2015-11 dan 531 IPK 3,14 predikat sangat memuaskan. 6. Muhammad Rizal SM, NIM 2016-11-9658 IPK 3,11 predikat sangat memuaskan. 7. Aprilia Wijayanti SM, NIM 2016-11-9767 IPK 3,46 predikat sangat memuaskan. 8. Johan Arifin SM, NIM 2016-11-9800 IPK 3,62 predikat cum laude. 9. Arfan Aspila SM, NIM 2016-11-814 IPK 3,12 predikat sangat memuaskan. 10. Dian Ramadhani SM, NIM 2017-11-9860 IPK 3,19 predikat sangat memuaskan. 11. Dede Ramadina SM, NIM 2017-11-9881 IPK 3,13 predikat sangat memuaskan. 12. Aldi Sumo SM, NIM 2017-11-9984 IPK 3,3 predikat sangat memuaskan. 13. Nur Intan SM, NIM 2017-11-10009 IPK 3,35 predikat sangat memuaskan. 14. Agus Haryani SM, NIM 2017-11-10017 IPK 3,31 predikat sangat memuaskan. 15. Desi Putri Windy SM, NIM 2017-11-10087 IPK 3,48 predikat sangat memuaskan. 16. Joko Nurnomo SM, NIM 2018-11-10150 IPK 3,29 predikat sangat memuaskan. 17. Sri Wahyuni SM, NIM 2018-11-10153 IPK 3,44 predikat sangat memuaskan. 18. Maria Magdalena Sumo SM, NIM 2018-11-10056 IPK 3,57 predikat cum laude. 19. Aulia Putri SM, NIM 2018-11-10159 IPK 3,66 predikat cum laude. 20. Emreza Abdullah SM, NIM 2018-11-10011 IPK 3,49 predikat sangat memuaskan. 21. Dwi Tamara Putri SM, NIM 2018-11-10162 IPK 3,81 predikat cum laude. 22. Aditya Renaldi SM, NIM 2018-11-10064 IPK 3,58 predikat cum laude. 23. Siti Saidah SM, NIM 2018-11-10167 IPK 3,65 predikat cum laude. 24. Aisyah Ananda Putri SM, NIM 2018-11-10168 IPK 3,48 predikat sangat memuaskan. 25. Nisma Safitri SM, NIM 2018-11-10173 IPK 3,58 predikat cum laude. 26. Helmansyah SM, NIM 2018-11-101
Solihin SF, NIM 2018-11-10177, IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. 28 Tia Agustina SM, NIM 2018-11-10179, IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. 29 Kartini SF, NIM 2018-11-10183, IPK 3,55, predikat cum laude. 30 Muhammad Syauqi SM, NIM 2018-11-10184, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. 31 Elvia Zahra SF, NIM 2018-11-10194, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. 32 Astria Dewi SM, NIM 2018-11-10213, IPK 3,47, predikat cum laude. 33 Rizky Aminullah SF, NIM 2018-11-10214, IPK 3,79, predikat cum laude. 34 Atia Anissa SM, NIM 2018-11-10224, IPK 3,66, predikat cum laude. 35 Widya Agustina SF, NIM 2018-11-10243, IPK 344, predikat sangat memuaskan. 36 Stella Novia Fatmawati SM, NIM 2018-11-10262, IPK 3,57, predikat cum laude. 37 Nurani Wicaksono SF, NIM 2018-11-10286, IPK 3,73, predikat cum laude. 38 Adelia Abdi Caksono SM, NIM 2018-11-10293, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. 39 Panji Susilo SF, NIM 2018-11-10296, IPK 3,57, predikat cum laude. 40 Diandra Oktaviawati SM, NIM 2018-11-10306, IPK 3,79, predikat cum laude. 41 Nurul Hasanah SF, NIM 2018-11-10309, IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. 42 Tunggal SM, NIM 2018-11-10339, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. 43 Bayu Yoga Prihartono SF, NIM 2018-11-10347, IPK 3,72, predikat cum laude. 44 Rizky Titania SM, NIM 2018-11-10353, IPK 3,66, predikat cum laude. 45 Nurul Ayin SF, NIM 2018-11-10357, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. 46 Laluwa SM, NIM 2018-11-10369, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. '" Peserta yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022 program studi manajemen dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 'Puji Tuhan,
Pembacaan surat keputusan Yudisium Akparnas Banjarmasin. Pembacaan surat keputusan Yudisium untuk program studi usaha perjalanan wisata dan program studi perhotelan akan dibacakan oleh Ibu Agistari Linawarti SEME, Wakil Direktur 1 Akparnas Banjarmasin. Kepada Ibu Wakil Direktur 1 kami persilahkan. Surat Keputusan Direktur Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin nomor 023-4058-4058-Cap-Q-2022 tentang Yudisium Diploma 3 jurusan Usaha Perjalanan Wisata Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin semester genap tahun akademik 2021-2022. Direktur Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin membaca hasil ujian pengawas mutu pada program studi usaha perjalanan wisata di lingkungan Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin, menimbang satu bahwa perlu diadakan yudisium bagi mahasiswa yang telah lulus seluruh mata kuliah ujian program studi usaha perjalanan wisata 2 dan seterusnya, mengingat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 2 dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, para mahasiswa Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin program studi usaha perjalanan wisata yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk mengikuti yudisium Diploma 3 pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Kedua, yudisium Diploma 3 dilaksanakan oleh Direktur Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin. Ketiga, ijazah lulusan program studi tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum pertama ditandasyahkan oleh Direktur dan Wakil Direktur 1 Akademi Pariwisata Nasional. Ijazah diserahkan pada saat yudisium. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2022, Direktur Indra Saputra SE MSI NIK 305012119. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan 2 dan seterusnya. Surat Keputusan Direktur Akademi Pariwisata Nasional nomor 024-1058-Cap-Q-2022 tentang yudisium Diploma 3 jurusan perhotelan Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin semester genap tahun akademik 2021-2022. Direktur Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin membaca hasil ujian pengawas mutu pada program studi perhotelan di lingkungan Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin, menimbang 1. Bahwa perlu diadakan yudisium bagi mahasiswa yang telah lulus seluruh mata ujian program studi perhotelan 2 dan seterusnya, mengingat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 2 dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, para mahasiswa Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin program studi perhotelan yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk mengikuti yudisium Diploma 3 pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Kedua, yudisium Diploma 3 dilaksanakan oleh Direktur Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin. Ketiga, ijazah lulusan program studi tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum pertama ditandasyahkan oleh Direktur dan Wakil Direktur 1 Akademi Pariwisata Nasional. Ijazah diserahkan pada saat yudisium. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2022, Direktur Indra Saputra SE MSI NIK 305012119. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, 2, dan seterusnya. Kepada Ibu Agista Relina Wardi SENE. Penyerahan surat keputusan Yudisium Diploma 3 Akparnas Banjarmasin. Surat keputusan yudisium dan ijazah akan diserahkan oleh Wakil Direktur 1 Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin untuk program studi usaha perjalanan wisata. Kepada Ibu Wakil Direktur 1 dipersilahkan mengambil tempat dan perjalanan wisata. 1. Septiara Ilatul Jannah MD Park di 2019 IPK 3,62, predikat cum laude. 2. LKI Utara MD Park di 2019 IPK 3,13, predikat cum laude. 3. ST Nurmi Amang MD Park di 2019 program studi usaha perjalanan wisata. Dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, untuk program studi perhotelan bagi peserta yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022, program studi perhotelan yang dipanggil namanya untuk tampil ke depan menerima SK, yudisium dan ijazah diploma 3. Peserta yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022, program studi perhotelan dimohon berdiri. Program studi perhotelan. 1. Muhammad Afif Mahesa Satria KMD KMD Park di 2017-11-02-0416, IPK 3,09, predikat sangat memuaskan. 2. Heratul Nisa MD Park di 2018-11-02-0432, IPK 3,43.
peserta yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022 program studi perhotelan dipersilakan duduk kembali. Baik formal maupun informal, sehingga akan bisa mengikuti perkembangan zaman dan mudah diterima dimanapun kalian berada. Kami mengharapkan juga sebagai alumni Stinas, kalian tidak hanya sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai wirausaha yang sukses, yang bisa menciptakan lapangan kerja dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Setelah masa pandemi COVID-19 ini, peluang kerja dan peluang berwirausaha mulai terbuka lagi. Manfaatkan peluang yang ada dengan maksimal. Kami percaya dengan bekal ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan selama kuliah di Stinas, baik program studi akuntansi maupun program studi manajemen, kalian akan mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi yang lain. Hal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya alumni Stinas yang sudah bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Banyak alumni kita yang sudah berhasil menduduki posisi penting di tempat kerjanya masing-masing. Seperti yang sudah kita ketahui, jurusan akuntansi dan manajemen adalah jurusan yang diperlukan di semua sektor, baik instansi pemerintah, swasta, BUMN, perbankan, dan kesempatan berwirausaha juga terbuka lebar. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan dalam rangka di Natalis yang ke-38 untuk membekali lulusan Stinas memasuki dunia kerja, kami menyelenggarakan kegiatan seminar nasional dengan tema persiapan menghadapi dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Hormati. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan berita duka salah satu peserta yang seyogianya di yudisium pada hari ini, yaitu Ananda Suprinda binti Bahran, telah berpulang ke rahmatullah mendahului kita pada tanggal 6 Oktober 2022. Semoga almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kami mohon hadirin sekalian meluangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhumah. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada almarhumah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Pembina Yayasan Pendidikan Banjarmasin Banjarmasin, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Banjarmasin Banjarmasin, Bapak Sekretaris Yayasan Pendidikan Banjarmasin Banjarmasin, dan seluruh pengurus yayasan atas dukungan dan perhatiannya kepada Stinas Banjarmasin, sehingga kami dapat melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan baik tanpa kendala yang berarti. Kemudian juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh sivitas akademika Stinas Banjarmasin, Wakil Ketua, Ketua Program Studi Akuntansi dan Manajemen, KUPT, Kepala Bagian, dosen, dan seluruh karyawan Stinas atas kerja kerasnya dan kerjasamanya sehingga semua kegiatan akademik dapat berjalan dengan lancar. Untuk penyelenggaraan acara yudisium pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, Bapak Haji Hilmi Abdullah, beserta seluruh panitia yudisium, paduan suara,
yang dipimpin oleh Bapak Herbert Sitompul, Ibu Vera, dan tim, Duta Kampus, BEM, Raiden, UKM, dan lainnya yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan yudisium pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah sambutan dari saya. Mohon maaf seandainya ada kehilapan dan kekeliruan dalam sambutan ini. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu sekalian dalam mendengarkan sambutan ini. Terima kasih, sekali lagi kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Diana Hayati, SEMM. Sambutan kedua dari Direktur Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin, Bapak Indra Saputra, SEMSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kita hormati dan yang kita banggakan, yang dalam hal ini mewakili Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Banjarmasin Banjarmasin, Bapak Sekretaris Yayasan Pendidikan Banjarmasin Banjarmasin, Bapak Haji Dr. Andes Agus Salim Matondang MM. Yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Banjarmasin Banjarmasin, yaitu yang terhormat Bapak Kamanul Yakin serta seluruh pengurus yayasan. Yang kami hormati Ketua Senat sekaligus Wakil Direktur 3 Bapak Teddy Rosadi, SIP, MAP. Yang kami hormati Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik Ibu Agis Linawati, SME. Yang kami hormati Wakil Direktur 2 Bidang Kepegawaian dan Keuangan Bapak Ridho Ita Saputra, SPD, MPD. Yang kami hormati Ibu Ketua Sinas Banjarmasin Ibu Hajah Diana Hayati, SEMM, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Dr. Mudi, kemudian yang terhormat Bapak Fahdil Ihsan. Yang kami hormati Bapak Ibu para dosen, karyawan, karyawati di Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin dan Stinas Banjarmasin. Yang terhormat para yudisium yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini tanpa halangan sedikit pun dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka yudisium semester 6 tahun akademik 2021-2022 pada hari ini. Tidak lupa marilah kita sanjungkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau wilayah kiamat. Hadirin yang kami hormati dan para yudisium yang berbahagia, kita ketahui kondisi saat ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita syukuri karena pandemi COVID-19 yang sebelumnya tentu sangat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari maupun pada proses belajar mengajar di kampus sudah mulai mereda dan bisa disebut kita bisa dapat berdampingan hidup dengan virus COVID-19 ini. Karena tentu kita pahami dan kita sadari bersama virus COVID-19 ini masih ada. Yudisium di Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin ini ada 13 orang yang memperoleh nilai cum laude. Tepuk tangan dulu. Namun kami sampaikan 2 orang yang tidak memperoleh nilai cum laude ini hanya selisih koma saja, sehingga nilainya juga sangat memuaskan predikatnya. Walaupun nanti pada proses penerimaan penghargaan ada terbaik 1 baik prodi perhotelan maupun prodi pawai usaha perjalanan wisata, izinkan kami dengan bangga menyampaikan yang memperoleh nilai cum laude untuk supaya berdiri. Yang pertama
Sepia Raudatul Jannah AMD 4, silakan berdiri. IPK 3,62 predikat cum laude. 2. Elva Yunantara AMD 4, IPK 3,79 predikat cum laude. 3. Esti Nur Fikhamah AMD 4, IPK 3,78 predikat cum laude. 4. Rizkia Artanti AMD 4, IPK 3,81 predikat cum laude. 5. Galuh Riananda Purnomo AMD 4, IPK 3,78 predikat cum laude. 6. Fakriyati AMD 4, IPK 3,63 predikat cum laude. 7. Weraida Sinta AMD 4, IPK 3,72 predikat cum laude. 8. Muhammad Enrico Sandi AMD 4, IPK 3,70 predikat cum laude. 9. Citria AMD 4, IPK 3,78 predikat cum laude. 10. Ahmad Reza AMD 4, IPK 3,68 predikat cum laude. 11. Ahmad Taufik AMD 4, IPK 3,60 predikat cum laude. 12. Ahmad Hafiz Fadilah AMD 4, IPK 3,82 predikat cum laude. 13. Nadia Safitri AMD 4, IPK 3,87 predikat cum laude. Selamat kami ucapkan kepada saudara-saudari yang telah mendapatkan nilai cum laude dan kami persilakan untuk kembali. Para hadirin yang kami hormati dan yudisium yang berbahagia, pada saat ini kita sadari sangat penting era digital dan era kewirausahaan ya, terutama di bidang pariwisata, sehingga kami dari Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin pada tanggal 17 September 2020 yang lalu melaksanakan seminar nasional pariwisata dengan tema kewirausahaan digital dalam rangka peningkatan pariwisata daerah bagi mahasiswa Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin dan segenap sivitas akademika Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Yayasan Pendidikan Banjarmasin, kemudian Bapak Ketua Panitia Yudisium, Bapak Ketua Senat, Bapak Ibu Wakil Rektur, Ketua Jurusan, beserta seluruh dosen Akparnas dan Sinas Banjarmasin, mahasiswa, mahasiswi BEM Akparnas Banjarmasin dan Sinas Banjarmasin, duta kampus, MC dan paduan suara yang sudah sangat luar biasa. Kita tulis tepuk tangan dulu untuk paduan suara. Kemudian seluruh panitia yudisium baik di Akademi Pariwisata Nasional dan Sinas Banjarmasin, terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu sekalian sehingga acara yudisium kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan sukses. Selain itu kami juga menyampaikan duka kita sebesar-besarnya atas meninggalnya tadi peserta yudisium kita dari Sinas Banjarmasin, jurusan akuntansi ya, almarhum Siprinda. Mudah-mudahan kita sekali lagi menyampaikan dan mendoakan semoga almarhumah husnul khotimah. Amin. Kami juga menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat kepada seluruh peserta yudisium baik Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin maupun Sinas Banjarmasin. Semoga sukses dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Demikian sambutan yang kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga dari Ketua Yayasan Pendidikan Bandarmasi Banjarmasin, Bapak Dr. Haji Muhammad Zairullah Azhar MSc. Kepada Bapak kami persilahkan.
pimpinan Bapak Indra dan kawan-kawan, seluruh karyawan, para dosen dan para senior, ada Pak Idmi dan lain-lain, kemudian teman-teman di yayasan, Pak Agus Tali, Pak Gus Wardi yang kami hormati, seluruh mahasiswa, para peserta disum yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini menjadi waktu yang insya Allah sangat luar biasa, terutama bagi seluruh peserta disum yang setelah berjuang sekian lama, hari ini sudah menjadi salah satu waktu yang sangat membanggakan dan membahagiakan, karena telah selesai melaksanakan tugas-tugas dan hari ini di wisuda ya, di yudisium maksudnya. Oleh sebab itu, pertama Bapak sebagai Ketua Yayasan minta maaf tidak bisa menghadiri secara langsung, karena sekarang ini masih berada di Metriki melaksanakan tugas-tugas rutin dan tugas-tugas biasa, tapi dari jauh ikut merasakan kebanggaan dan kebahagiaan, ikut menyampaikan rasa syukur dan sukses atas prestasi yang sudah dicapai. Dan dari apa pesan yang penting yang kami sampaikan adalah yang Bapak berhenti terus belajar dan belajar walaupun hari ini sudah selesai dengan yudisium, karena memang kita berhadapan dengan situasi dan tantangan yang memang tidak pernah berhenti, bahkan terus bertambah dan semakin kompleks. Sebab itu menghadapi katakanlah tantangan-tantangan seperti ini, kadang lain ya tentu kita terus meningkatkan kualitas diri kita. Dan momen ini menjadi momen yang akan sangat memberi motivasi, karena kita tentu semakin terdorong dengan kemampuan kita, dengan motivasi yang kita miliki untuk terus mengembangkan diri, sehingga insya Allah kita bisa menghadapi tantangan yang semakin berkembang ini. Dan kedua yang tidak kalah penting, itu terus berdoa, memohon keridhaan, memohon pertolongan Allah, karena insya Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan itu akan semakin lengkap dengan doa yang kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena bagaimanapun juga sebagai manusia pasti kita punya kekurangan dan kelemahan, tapi insya Allah dengan doa itu akan menutupi kekurangan kita. Nah, pertolongan Allah. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah jangan pernah berhenti berterima kasih pada siapapun yang telah menghadirkan dan membuat kita sampai dengan hari ini sukses meraih kehidupannya. Terutama pertama kepada kedua orang tua, bapak dan ibu kita, kemudian kepada adik sholat, itu yang tidak kalah pentingnya adalah kepada para pimpinan di kampus, para dosen, karyawan dan karyawati bahkan yang telah ikut ya, secara langsung dan tidak langsung mendorong kesuksesan yang kita raih hari ini. Nah insya Allah dengan langkah dan aktivitas sikap dan seperti itu, insya Allah akan semakin menguruskan ya perjalanan kita ke masa-masa depan. Karena tentu saja sekali lagi kita juga pasti punya cita-cita dan impian. Dan cita-cita dan impian itu memang tentu saja harus diisi dengan berbagai kualitas kepribadian maupun kualitas diri kita. Sehingga dengan demikian insya Allah pemahaman-pemahaman seperti ini akan menghantarkan sekali lagi kesuksesan kita. Nah kami dari yayasan yang mendoakan dan sekaligus minta maaf kalau selama proses pembelajaran di sana sini mungkin ada yang kurang yang disiapkan oleh yayasan, tapi kita tahu keikhlasan, ketulusan, perjuangan, kerja keras dari para pimpinan akademik, ya, pimpinan kampus, Bu Diana dan kawan-kawan yang ada di dinas, Pak Indra yang ada di Ampalas, tentu ini harus juga menjadi ya landasan kekuatan kita ke masa depannya. Saya pikir dari jauh inilah yang bisa Bapak sampaikan. Minta maaf sekali lagi karena tidak bisa hadir di tengah-tengah kita kepada seluruh
selesai pensiun, kami semua yang kami cintai, sukses, ya, berkah, terus ke masa depan. Dan kepada Bu Diana, Pak Indra, dan semua kawan-kawan, Pak Ilmi, dan teman-teman yayasan, terima kasih dan minta maaf. Kemudian insya Allah apa yang kita lakukan dari amal ibadah, amal jariah yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan nanti di akhirat. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Zairullah Azhar MSc. Penyerahan penghargaan lulusan terbaik semester ganjil dan semester genap tahun akademik 2021-2022. Untuk menyerahkan penghargaan, kami minta kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Banjarmasin Banjarmasin, didampingi oleh Ketua STIE Nasional dan Direktur Akparnas Banjarmasin, kepada lulusan terbaik agar mengambil tempat. Program Studi Manajemen. Yang ke-1, nama Nancy. Fotonya mana? Sini. Ya. Selamat ya. Jadi juga ya. Selamat ya. Sekali lagi. Yes, Pak.
Selamat dari Sivitas Akademika, Setia Nasional dan Aparnas Banjarmasin. Semester ganjil dan semester genap tahun akademik 2021-2022. Akhir kata kami seluruh Sivitas Akademika mengucapkan selamat dan semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum